Majelis Jemaat GBIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 9 Sudah Pentakosta 2 Agustus 2020 pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah nats pembimbing kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh
bahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan Allah kita dan dengan kerendahan hati mengakui kegagalan dan segala dosa yang kita perbuat. Bapa Maha Pengampun, kami mengaku bahwa begitu banyak rahmat yang telah Bapa beri kepada kami. Namun, kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah, sehingga kami terlalu sombong untuk mengakui semua ini di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau hanya agar kami diakui dan dikenal, sehingga kerendahan hati jauh daripada kami. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami, sehingga kami tidak peduli dengan sama kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu, kami mohon, ampuni kami, ya Bapa. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayalah, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, yang menyatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Sabda Tuhanmu, hai dengarlah, lihat padaku. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, juga dilupakannya, juga dilupakannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang dinyatakan dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat 32 hingga ayat yang ke-33, yang menyatakan, Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan
tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu dalam penyesalan hati kami. Kami mohon kasih Tuhan untuk memperbaiki dan memperbarui hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini. Bimbing kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, lalu kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, kau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tertinggi, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, dalam satu peristiwa kita diajak untuk melihatnya dari berbagai sisi dan mengambil hikmahnya. Misalnya ketika kita melihat atau beribadah secara online, kita lihat bahwa Penatua Agustinus Pahai melihat saya dari sebelah kiri saya. Ibu Dian dan Pak Jimmy melihat saya dari sebelah kanan. Semua melihat dari sisi yang berbeda dan mereka melihat dan mengambil hikmahnya satu persatu. Begitu juga dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang diceritakan dalam bacaan kita tentang orang Israel yang diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Peristiwa ini menceritakan hanya satu, bahwa Tuhan akan memunahkan orang enak sambil memenangkan orang Israel. Bagi Tuhan, peristiwa ini merupakan tindakan penggenapan janji kepada nenek moyang bangsa Israel.
Dan bagi orang Enak, peristiwa ini adalah penghakiman akan kefasikan mereka. Sedangkan bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, peristiwa ini adalah pelajaran bagi bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus merendahkan diri mereka dan mengingat bahwa selama ini dalam kehidupan mereka, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Jadi bagi bangsa Israel, peristiwa ini adalah tentang bagaimana mereka harus merendahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan dalam pembacaan kita merasa perlu menggambarkan keberadaan orang Enak yang besar dan tinggi dengan kota-kotanya berkubu kepada orang Israel pada waktu mereka hendak memasuki wilayah Kanaan? Kalau kita lihat di ayat 1 dan 2. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, dan seterusnya. Penggambaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dirasa perlu mengingat bahwa rombongan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan bukanlah yang mengalami atau yang merasakan kekuasaan bangsa Israel atas mereka. Jadi angkatan yang kemudian, kalau kita lihat di Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai dengan 40. Jadi bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Dan angkatan ini adalah angkatan yang tidak merasakan bagaimana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel, khususnya angkatan ini, perlu mendapatkan gambaran tentang bagaimana mereka harus menghadapi bangsa yang kuat dan bangsa yang besar, sehingga mereka merasa kecil dan tidak berdaya, seperti pada waktu nenek moyang mereka menghadapi bangsa Mesir. Jadi mereka harus mendapatkan gambaran sehingga mereka melihat posisi mereka dan posisi musuh mereka. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, orang Kristen pada umumnya sadar betul bahwa di dalam iman kepada Kristus Yesus, sesuai dengan Filipi 4 ayat 13, apa dikatakan di situ? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan lagi perkara yang besar, bukan masalah yang besar, melainkan Tuhan yang besar yang berperkara dalam kehidupan kita. Jika seseorang, Bapak Ibu, sudah tidak memiliki rasa takut terhadap apapun di dunia, jika seseorang sudah tidak memiliki rasa khawatir terhadap apapun di dunia, tanpa sadar orang tersebut akan memperlakukan Tuhan sebagai satpam yang disuruh-suruh daripada sebagai Tuhan yang harus didengar perintahnya. Tuhan menghadirkan rasa takut, rasa khawatir dalam diri kita. Misalnya, takut atau khawatir salah berobat, takut tidak lulus ujian, takut salah memilih pasangan hidup, ataupun masih grogi ketika hendak melayani firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ketakutan atau kekhawatiran ini bukan supaya kita meragukan Tuhan, tetapi justru untuk membuat kita tetap rendah hati. Ketakutan atau kekhawatiran kita adalah rem untuk supaya kita ingat Tuhan, untuk kita supaya eling kepada Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan oleh bangsa Israel tentang orang Enak. Tetapi tetap Tuhan menggambarkan betapa besar dan tingginya orang Enak itu, supaya bangsa Israel atau orang Israel ingat bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan mereka. Sama dengan kita.
Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan dalam hidup ini. Namun Tuhan menghendaki kita untuk rendah hati menghadapi segala perkara. Khususnya saat ini, ketika kita sedang berjuang dalam menghadapi virus corona. Kita lihat di ayat 2. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Jikalau kata-kata ini kita rubah. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi virus corona? Jawaban Tuhan kepada kita. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan pada saat-saat ini? Jika virus corona menjadi masalah yang menghadang pelayanan gereja, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan Allah memanggil kita semua untuk tidak goyah. Kita diingatkan untuk tetap setia melayani dan semangat untuk bersekutu dan bersaksi. Walaupun begitu kerinduan kita untuk berjumpa, kerinduan kita untuk beribadah bersama, itu masih belum bisa terrealisasi. Tapi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk tidak goyah. Tuhan Allah memanggil kita untuk tetap setia melayani, tetap setia dan semangat untuk bersekutu dan bersaksi. Satu hal yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Bila Tuhan Allah bersama dan berperang dengan kita, maka ada kepastian, kemenangan dalam kehidupan kita. Inilah kepastian damai sejahtera bagi gerejanya. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Oma Opa, yang setia dalam iman, karya dan pelayanannya. Inilah kepastian janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita bersama Tuhan, bila kita berperang bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, sebagai gerejanya, inilah kepastian damai sejahtera dari Tuhan. Untuk kita tetap setia dalam iman, tetap setia dalam karya pelayanan kita, serta kesaksian kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Amin. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan
dan kuasanya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bersama Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu. Hai masalah, hai persoalan, hai sakit penyakit, kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Dalam kegalauan dan kemelut hati kami hanya tertunduk di hadapan-Mu. Dalam kerendahan hati, kabulkanlah doa kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah bangsa dan negara kami. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan memulihkan Provinsi Jawa Timur. Tuhan memulihkan kota Surabaya. Ampuni kesalahan para pemimpin bangsa kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Sehingga kasih-Mu, rahmat-Mu terus nyata bagi para pemimpin bangsa kami. Dalam memimpin, mengarahkan, bahkan memutuskan segala keputusan-keputusan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang telah Tuhan nyatakan. Dan biarlah anugerah kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Berkati kami Tuhan sehingga kami membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menopang. Kami juga berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel Jawa Timur. Tuhan juga memberkati dalam gerak langkah gumul juang. Berkati juga Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantamal 5 di tempat ini. Dan beserta jajarannya. Dalam seluruh gumul juang mereka, dalam seluruh program-program yang mereka lakukan, Tuhan nyatakan kasih-Mu, Tuhan nyatakan berkat-Mu, Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Jemaat Galilea, Surabaya. Tuhan memberkati pendeta, diaken, penatua dalam gerak langkah gumul juang kami, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami, dalam pelayanan yang kami lakukan, sehingga kami tetap setia dalam pelayanan kami, memperlengkapi dan memotivasi hidup kami untuk tetap setia dalam tugas tanggung jawab ini. Berkati pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, BPPJ, panitia pengadaan mobil operasional pelayanan gereja, pegawai gereja, koster. Kami belajar Tuhan untuk bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab ini. Karena kami mengamini dan mengimani jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati kami sehingga kami belajar untuk bertanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Ibu Olipai, Ibu Freli Lumangkun, Ibu Yuliana Tulenan, Bapak Glenn Vence Kakisina,
Ibu Yusel Tanah Itu Mesing, Bapak Julius Kristanto, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Bapak Yusman Sikape. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam segala kelemahan tubuh sakit yang mereka rasakan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Karena Engkaulah Tuhan dokter di atas segala dokter. Karena Engkaulah Tuhan tabib di atas segala tabib. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk para duda, janda, lansia, anak yatim piatu. Tuhan juga berkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup, pergumulan hidup berumah tangga. Tuhan tolong berkati mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan pendidikan mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan juga berkati. Jemaat-jemaat kami Tuhan yang berdinas di angkatan laut, sipil, swasta, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di basis maupun di luar basis TNI Angkatan Laut. Dalam pergumulan mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk keluarga Yusman Sikape, keluarga Siswanto, keluarga Persaulian Pasaribu, keluarga Yosia Asmadi, keluarga Gary Charles, keluarga Freddy Hanura, keluarga Esna Nuru, keluarga C Tanah Itu Mesing, keluarga Vence Purimahua. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini dalam seluruh gerak langkah gumul juang mereka. Pendidikan anak-anak kami Tuhan dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan perkuliahan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan juga campur tangan. Bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini, ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Nyonya Chen A. Wutwensa Langoy, Bapak Hans Rumbai, Nyonya H. Trimurni Siagian, Saudara Sandi Leo Frans Tarima, Nyonya Sonya Kaulusan, Saudara Esra Simatupang, Saudara Excel Kaulusan, Bapak Artis Repli Kaulusan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam syukur sukacita yang mereka rasakan ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Sempurnakanlah segala syukur yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Dan di dalam setiap doa-doa kami, di rumah kami masing-masing, di rumah kontrakan kami, di tempat kos kami masing-masing, kami membawa setiap pergumulan kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Musik Gereja. Jalanmu tak terselang oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar
menanti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, hut pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui A. Kotak yang telah disediakan di kantor gereja. B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim dengan nomor rekening 033 2399 853. C. Rekening janji iman pengadaan mobil BCA dengan nomor rekening 1870492690 atas nama Yohanes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya. Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia
setia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Nah, kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.